Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'amihi qarra wa alaihi tajra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazilil bushra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Yang saya hormati para sesepuh, para pemuka agama, khususnya Ustadz Idat dan Sohibul Bait Bapak Ius, dan semua para tolabah asy-syifa wal mahmudiyah, khususnya saudara kita pemilik rumah ini, yaitu putra Bapak Ius yang dikenal di pondok dipanggil sebagai Sigit. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan Sohibil Bait sangat welcome, respect kepada kita, dan mudah-mudahan Sohibul Bait ini rumahnya menjadi rumah yang sangat-sangat manfaat, rumah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yang mana baiti jannati, supaya rumah itu bagaikan surga dunia, itu harus diisi dengan kajian-kajian ilmu, diisi dengan kehidupan diniyah, lingkungan-lingkungan agama, sehari-harinya penuh dengan ajaran agama, tingkah laku agama. Dan ada kabar gembira dari Al-Ustadz Imam Al-Habar Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih. Beliau mengatakan di dalam satu mutiaranya, innal bina al-asyahmah wal qusur al fahmah la yanfa' illa bidurusil ilm. Sesungguhnya bangunan-bangunan rumah mewah, walaupun tidak mewah juga, semuanya tidak akan bermanfaat kecuali dengan dipenuhi dengan pengajian-pengajian ilmu agama, dengan dipenuhi dengan pengajian-pengajian syariatnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abuya tadi telah menjelaskan. Dan juga tadi saya teringat kepada kalamnya Syekh siapa yang tadi suka pohon wae, yang suka pohon wae, ikhlas itu, yang ikhlas itu bukan Syekh siapa tadi? Ahmad Az-Zaruk yang dijelaskan oleh Muallim Yasin tadi,
Itu apa? Syekh Az-Zarruq, Ahmad Az-Zarruq, beliau mengatakan tadi apa kata mutiaranya? Sesungguhnya ikhlas itu sebagian daripada diterimanya amal soleh adalah lupanya kamu kepada amal soleh adalah lupanya kamu kepada amal soleh tersebut yang dijelaskan oleh Muallim Yasin tadi menurut ya itu di dalam istilah usul fikih disebut sebagai atau tauriyatul makna. Di dalam ilmu badi makna itu ada dua ya. Makna pertama adalah maknal ba'id, yang kedua adalah maknal qarib ya. Maknal qarib ini adalah makna yang mendekati kepada tujuan maksud daripada kalam syekh tersebut. Nah, maknal ba'id yang telah dijelaskan Muallim Yasin itu termasuk begitu. Tapi kalau kita salah memahaminya, itu nanti akhirnya jatuhnya kepada al-insan mahalul khata wa nisyan. Sehingga maknal gharibnya itu yang mendekati itu seperti ini. Yang dimaksudnya kita lupa kepada amal soleh yang kita lakukan itu adalah ikhlas, adalah ketika kita beramal soleh di sana dan kemudian setiap hari kita penuh dengan amal soleh. Maksudnya lupa itu adalah kita tidak pernah mengungkit-ungkit kepada amalnya yang kita miliki. Kalau Al-Imamul Haddad mengatakan hadza min fadli rabbi. Cara beliau melupakan amal soleh, Al-Imamul Haddad itu tidak pernah menisbahkan amal soleh itu milik beliau. Akan tetapi hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal buruk yang dilakukan hadza min nafsi. Ini adalah dariku. Itu yang dimaksud lupa kepada amal soleh sehingga tidak pernah kita itu merasa lebih banyak amal. Tidak pernah kita ini amalnya itu sudah segunung. Amal kita ini sudah lebih baik dari fulan bin fulan. Dan kita tidak pernah merasa kalau kita ini lebih baik daripada pengemis. Nah itu ketika sudah bisa seperti itu, itulah sebagian daripada al-ikhlas. Gitu. Dan juga kaifiyatul ikhlas ya, kaifiyatul ikhlas. Kita ini kan nggak tahu ikhlas itu seperti apa. Dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, itu telah menyembunyikan ikhlas. Tidak ada yang tahu di mana ikhlas itu. Kita ini nggak tahu kita melakukan ikhlas itu di mana, nggak akan pernah tahu. Tapi ada ciri-cirinya. Ikhlas itu ada ciri-cirinya dan juga bisa didapatkan. Ikhlas itu walaupun kita nggak tahu ketika kita beramal dan di sana timbul ikhlas, kita nggak tahu. Kaifiyah paling manjur, kaifiyah paling maksimal di dalam menimbulkan keikhlasan itu adalah istiqomah. Istiqomah ini yang akan menimbulkan keikhlasan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, kita sering mendengar hadis ini, ya, yang qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Paling dicintainya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikontinyukan, disenantiasakan, meskipun amalnya itu sedikit. Meskipun amal tersebut sedikit, tapi dengan dikontinyukan seperti kita selalu menghadiri majlis yang majlisnya hanya sebulan sekali, yang tujuannya adalah agar tidak putus keagamaan
daripada sanad ilmu kita, dan juga tidak terputus, tidak terlupakan semua ilmu-ilmu yang kita pelajari ketika kita pesantren. Sehingga mudah-mudahan tujuan daripada tolabul ilim bukan hanya kepada taklimnya juga, dan juga kita mencari keikhlasan dengan sebab istiqomah. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah SAW ini, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala ilallahi adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW menisbahkan Allah mencintai amal meskipun amalnya sedikit, dan itu korinahnya kepada adwamuha, paling amal yang dikontinukan, yang disenantiasakan. Karena kenapa seperti itu Rasulullah menisbahkan? Karena sir daripada orang yang selalu senantiasa beramal walaupun amal solehnya sedikit, di sana Allah Ta'ala akan menimbulkan keikhlasan kepada semua orang yang mengamalkan amal soleh tersebut. Dan itu bagaikan kalau ketika kita beramal soleh itu, kalau dikias ini seperti kita ngetok pintunya Allah, mengetok pintunya Allah. Dan kamu setiap hari ngetok pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah, bukan manusia. Beda dengan manusia. Setiap hari diketok pintunya, hoyong nekek dia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pintunya diketok, Allah tambah senang. Kenapa? Karena hamba tersebut menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Ketika Allah sudah senang ke hamba tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan keikhlasan. Ya. Ikhlas ini berarti hasil yang lebih daripada kontinu kita kepada amal soleh. Paham tidak? Hasil yang lebih dari kontinu kita dari amal soleh. Ketika sudah timbul ikhlas, maka insya Allah tidak akan pernah merasa kita lebih baik lagi, atau yang dijelaskan tadi, kita akan melupakan kepada amal kita. Paham? Kalau kita melupakan kepada amal kita, itu makna baik. Akhirnya kita cukup sekali ngamalin, udah kesana nggak pernah ngamalin. Ini bukan tidak, tapi senantiasa kita beramal. Dan juga syarat supaya ikhlas timbul di dalam diri itu adalah niat-niat soleh, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini juga yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka siapa orang yang hijrah daripada amal buruknya menjadi amal soleh, hijrah dari dia pindah tempat dari lingkungan A menjadi lingkungan B dan menjadi lingkungan yang lebih baik lagi, itu tujuannya karena Allah wa rasulihi, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya seperti yang dia hijrahkan daripada menurut niatnya, begitu. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna hadzal hadits, sesungguhnya hadis ini yashmulu sulusal syariah, ya, sulusal ilmi, meliputi kepada sepertiga ilmu, ya, yadkhulu fihi sab'ina baban minal fikhi, yang masuk di dalam masalah niat ini 70 bab ilmu fikih. Bayangkan. Dan semua di dalam Islam syariat ada rukun Islam. Semua rukun Islam semuanya di madhab Imam Syafi'i
Madhab Imam Syafi'i itu adalah dengan niat, dan niat menjadi fardu. Belum lagi masalah yang lain. Itu. Pokoknya 70 bab daripada ilmu fikih. Dan juga Imam At-Ta'i, Al-Imam At-Ta'i beliau mengatakan, ra'aitul khair, saya melihat kebaikan, innama yajma'uhun niyatu, sesungguhnya kebaikan tersebut terkumpul di dalam husnul niat, niat-niat yang soleh. Bayangkan, jadi ini syarat supaya timbul ikhlas, niat-niat yang soleh. Dan juga berkata ba'dus salaf, siapa orang man arada an yakmula lahu amaluhu falyuhassinin niyata, siapa orang yang ingin amalnya sempurna, hendaknya niatnya diperbaiki, niatnya diperbaguskan. Dan juga Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, beliau mengatakan, an-niyatu khairun minal amal, li'annal amal bila niyatin lagun wal niyah bila amalin sawab. Karena niat itu lebih baik daripada amal, dikarenakan amal itu tanpa niat dianggap amal yang tidak berpahala, amal yang hanya cuma-cuma di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan niat hanya niat saja, seperti teman-teman kita yang kemarin diajak untuk ngaos siap siaga seminggu yang lalu, sudah diwanti-wanti, diperingati untuk siap-siap ngaji bulanan. Mereka sudah niat semuanya. Itu lebih baik niat yang ingin ngaji itu. Dan akhirnya sekarang nggak hadir, mereka tidak mengamalkan, itu sudah diberi pahala. Karena niat walaupun tidak diamalkan, sawabun, ada pahalanya. Maka ulama ahlun niyah, ulama-ulama ahli niat itu sangat memandang besar masalah niat ini. Karena niat dahsyat, dan juga syarat ikhlas adalah niat. Sehingga di sini saya akan membahas masalah niat di dalam ta'allum wa ta'lim ini, agar niat kita ini lebih banyak lagi. Semakin banyak niat, maka semakin banyak pahala. Itulah perbedaan orang yang tidak tahu dan orang tahu. Sholatnya sama, benar kan? Sujudnya sama, wiridnya sama. Kenapa hasil beda? Begitu. Ya kan ikhlas, iya. Bukan itu yang dipandang, tapi syarat daripada ikhlas, daripada seluruh amal-amal soleh. Dan juga sudah dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i bahwa niat ini meliputi 70 bab daripada ilmu fikih. Ya, itu adalah niat yang melipat gandakan pahala kita. Begitu. Sebagaimana Al-Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, beliau zawat saja, hanya masalah nikah saja. Ya, beliau ini Al-Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, beliau itu masalah nikah itu niatnya melebihi daripada 70 niat. Bayangin. Berarti kalau kita niatnya yang penting umumnya manusia itu yang penting enaknya, ya udah cuma satu. Yang penting terjaga dari zina, ya cuma 2. Beliau ini sampai 70 lebih di dalam niat nikah saja. Jadi bukan hanya menahan syahwat, tidak. Banyak lagi di sana niat-niat yang harus diniatkan. Sehingga di sini saya akan menjelaskan masalah niat agar niat-niat kita ini lebih berlipat ganda lagi. Dan juga Imam Ibn Mubarak. Ini Ibn Mubarak, kita sangat kita ini di dalam segi keilmuan, khususnya di dalam ilmu tasawuf, suluk, thariqah, itu enggak lepas daripada Imam Ibn Mubarak ini, yang beliau sudah terkenal dengan kewaraannya dan juga sangat terkenal dengan ilmunya.
Beliau itu mengatakan di dalam niat, dan beliau sangat menganggap besar pada niat ini. Kata beliau, rubba amalin sogirin yu'azzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin yusaggiruhun niyatu. Berapa amal yang kecil tapi membesarkan kepada pahala amal tersebut niatnya. Dan juga berapa banyak amal yang besar yusaggiruhun niyatu, mengecilkan kepada amal tersebut niatnya, sehingga amalnya, pahalanya, tensinya, kualitasnya sedikit di sisi Allah Ta'ala, kecil di sisi Allah Ta'ala. Ini amalnya cuma sedekah, ngasih air, ngasih minum, ngasih makan, ini kecil-kecil, atau cuma ngasih 1.000, 2.000, kecil, tapi akan menjadi besar dengan sebab niatnya. Dan berapa banyak orang melakukan haji, melakukan umroh, bahkan setiap tahun umroh, tapi ketika niat umroh itu hilang, sehingga amal yang besar seperti haji umroh itu menjadi kecil karena sebab niat yang salah. Ini kata Imam Ibn Mubarak. Sehingga di sini mudah-mudahan ini diperhatikan, kita akan membaca niat-niat yang soleh khusus di dalam thalabul ilm ya, yang ini dari sekarang kita niatkan sampai kita meninggal. Walaupun kita lupa, mudah-mudahan niat ini menjadi niat yang terus menerus, sehingga di dalam thalabul ilm itu bukan hanya pahala 1-2 dan ilm saja, tetapi berlipat ganda pahalanya oleh sebab niatnya. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Yang niatnya sudah dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad, yang juga yang setiap hari kalau kita masih di pesantren dulu, masih ingat ya, kita membaca apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtida'a wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan ini sudah berapa niat yang dari Al-Imamul Haddad juga. Dan tidak lupa juga, alhamdulillah, guru kita sudah mengajarkan yang paling benar. Abuya itu sudah mengajarkan amal-amal yang sudah baik dan sangat baik, tinggal kita meningkatkan kualitasnya. Seperti juga beliau mengajarkan Allahumma inni nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa waj'alna bil afiyah ya arhamar rahimin. Juga tambahan bagi kita ini bukan hanya taklim semata, juga kita mendengarkan ilmu di sini ya. Sehingga di dalam niat thalabul ilm kita ini, kita niat juga mudah-mudahan dengan thalabul ilm ini, majlis yang soleh ini, kita mendapatkan barokahnya solihin. Karena thalabul ilm da'bus solihin. Thalabul ilmi ini adalah kebiasaan para soleh, para karuhun, kata orang Sunda ya. Kalau kita mengkaji kepada Mama Eyang Bojong, betapa dahsyat beliau di dalam mengagungkan thalabul ilm, sehingga beliau mengatakan tidak ada amal yang lebih dahsyat, lebih ageng, lebih besar daripada mengaji. Dan juga di sini kita mengharap karunia dan juga berharap agar bisa mengamalkan dan juga bisa menjadi orang yang menghidupkan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam thalabul ilm ini. Dan juga kita niat
Di dalam thalabul ilm ini mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam thalabul ilm ini, majelis ini kita niat ziarah satu sama lain antara saudara, dan juga niat mudah-mudahan juga di sini mendapatkan ampunan dosa dan mendapatkan doa dari siapa? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan di berbagai hadisnya bahwa semua makhluk hatta al-hitanu fil bahri yad'una li ahli ilm. Ya, semua makhluk bahkan ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang yang menuntut ilmu, walaupun kita menuntutnya ini sebulan sekali. Yang diharapkan adalah kontinunya, agar apa? Timbul ikhlas, dan juga agar di dalam thalabul ilm ini tidak lenyap ilmu yang Rasulullah SAW sebarluaskan. Dan juga di sini agar kita bisa menjadi orang yang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bisa menjadi orang yang bisa mengikuti mengikuti kebenaran. Dan juga kita niat mendengarkan ilmu dan juga khidmah kepada ilmu. Ini udah berapa, dan mudah-mudahan sebanyak yang kita sebutkan ini menjadi lipat ganda, walaupun cuma duduknya sekali, tapi pahalanya berlipat ganda, berbeda dengan orang yang tidak tahu. Tetap beda di sisi Allah Ta'ala. Begitu, tetap berbeda. Sudah dijelaskan oleh Imam Ibn Mubarak tadi. Ya, berapa niat rubba amalin sogirin yu'adzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin yusaggiruhun niyatu. Itu Ibn Mubarak mengatakan. Ya. Dan ini insya Allah semuanya akan menjadi amal-amal yang soleh dan berlipat ganda, dan mudah-mudahan daripada thalabul ilm ini menjadi timbullah keikhlasan dari diri, sehingga kita bisa menjadi orang yang beramal soleh dalam keadaan ikhlas, dan dengan ikhlas ini menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak membaca la ilaha illallah, kita sudah benar seperti para ahli thariqah. Semua talqin jalalah itu, ya, la ilaha illallah itu semua dipanjangkan. Yang mana jaminannya man qala la ilaha illallah wa maddaha dakhalal jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan memanjangkan la ilaha illallah, kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imamul Habar itu amal dawamnya, setiap harinya beliau itu mendawam la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacanya paling sedikit 500, paling banyak 1000. Jika nggak mampu maka semampunya. Kalau bisa ya, walaupun di dalam keadaan nge-grab, ya kan ini banyak kesibukan, dalam keadaan sambil jaga toko jenuh, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan oleh sahib saya. Sahib saya ini ketika nyupir, dia kan suka nyupir, ya, dia jenuh. Yang namanya supir itu kan agak jenuh. Penumpang pada tidur semua. Akhirnya dia supaya nggak ngantuk berzikir dengan
La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat ke Dharma Raja deh, Dharma Raja sana. Ya ke Dharma Raja ke Simpang umumnya berapa jam? Sejam setengah ya. Nah ini dia bisa menempuh sejam. Padahal dia santai. Itu 60, tidak nyampe 80 mustahil bisa 80 itu. Kecuali yang lurus kan gitu, apa yang belok-belokan tidak bisa. Itu dia itu bisa ditempuh dalam keadaan 1 jam, dan itu belok-belok dan agak macet bisa itu dengan dia senantiasa baca la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujarrab ini amal begitu. Dan yang orang dawam dengan la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continue ya, adwa muhawain qalla. Kan sedikit itu cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang nggak mampu bila adat terserah berapapun ya. Kayak teman kita ini yang Grab ya. Sambil nunggu tuh apa HP-nya itu ada orderan atau ada apa itu? Ya. Ada nyentring. Nah, baca aja la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya kalau untuk duniawi dilancarkan. Ya, dengan baca itu tidak ada satu hari full nggak ada ini. Akan diberi orang yang digiring oleh Allah Taala orang-orang yang nyentring. Itu. Kalau Gojek GoFood digiring orang-orang yang mesen melalui dia. Gitu. Ini manfaat daripada la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Penumpang yang meluk. Kerjaannya sudah halal, tapi kan ada sesuatu yang baru yang menyebabkan tidak halal, tapi bukan iya. Masalah Gojeknya itu halal ya, tapi yang bikin gak halal itu masalah haramnya, bukan bayar dan numpangnya itu gak halal, tetap halal itu ya. Cuma yang itu harus dijaga begitu ya, kayaknya harus pakai jaket besi deh. Dosa-dosa lain, bukan bukan uangnya itu nggak halal, enggak. Dosa lain yang timbul, namanya kalau di ilmu fikih arid, sesuatu yang baru datang, jadi tidak mempengaruhi kepada kegiatan pekerjaan kita. Dan juga kita akhiri dengan kajian yang sering kita baca, yaitu pembacaan hadis kita karangannya kumpulannya Imam An-Nawawi yang disebut sebagai Bulughul Maram ya. Kita sampai ke hadis yang ke-21 dan ini akhir daripada bab masalah aniyah. Al-ma' wal aniyah, masalah air dan wadah-wadah. Yang kemarin udah dijelaskan wadah-wadah yang tidak boleh, ya kan? Baik tidak bolehnya memang sudah dari zatnya, karena zatnya daripada emas atau perak, atau tidak boleh karena bersandar kepada yang lain karena miliknya ya Nasara atau Yahudi, karena mereka tidak menjaga kesucian dan tidak ada ajaran kesucian, menjaga barang-barang suci. Kemudian juga tidak boleh dipakai juga kalau wadah-wadah ya ternyata itu sesuatu yang baru tapi yang lain, bukan dari Yahudi Nasara tapi dari wadah-wadah yang dijilat oleh anjing atau babi atau disentuh oleh anjing dan babi kalau mereka dalam keadaan basah. Kalau kering gak usah ditanya, itu al-jafu bil jafi tahur bila khilafin fi riwayat itu ya. Kering ketemu kering maka dianggap suci tanpa khilaf. Nah, kemudian ini hadis yang terakhir, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkasaro, pecah. Kalau di bahasa Sunda kalau ini sulmah itu retak sedikit gini.
tompel. Apa itu? Ya, bukan pecah total, enggak, ini tompel. Karena wadah Rasulullah di sini ini wadah logam. Ya. Kemudian fattakhadha makana syu'bi silsilatan min fiddatin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat yang tompel tadi, yang tompel serantai daripada perak. Akhrajahul Bukhari, meriwayatkannya hadis ini Al-Imam Bukhari. Dan di sini makna al-ijmali aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu tasyri'un li ummatihi. Sabda Rasulullah dan perbuatan Rasulullah seperti wadah yang dibikin gantungan pakai perak menjadi syariat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu di wadah-wadah. Sedangkan kemarin kita membahas bahwa wadah emas perak tidak boleh. Sedangkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadah beliau yang rusak ini beliau dikasih gantungan atau disepuh, ditambang dengan rantai rantai perak, ya. Dan di sini menjadi boleh bagi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madhab Imam Syafi'i, ya, madhab Imam Syafi'i. Dan dari sini ada mafhum yang harus dipahami. Mafhum dari hadis ini, mafhum muwafaqah. Di sini ada pembahasan boleh memakai wadah yang ada emasnya atau peraknya, ya. Nah, yang ada peraknya, yang ada emas mutlak itu haram bagi umat Rasulullah. Kalau wadah yang ada peraknya boleh, dengan berdasarkan hadis ini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis tadi itu dijelaskan Rasulullah menyepuh wadah yang ada tompelnya itu dengan perak, ya, akhirnya jadi bagus lagi. Dan hikmahnya ternyata kalau kita makan atau minum atau apa saja itu, memakannya atau meminumnya di wadah yang ada retaknya, ada tompelnya, itu yurisul faqr, menimbulkan kefakiran gitu. Agar enggak fakir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, walaupun udah ada tompel, ada sobekan di piring atau di wadah itu, bisa dijadikan sempurna lagi dengan disepuh, ya, disepuh, ditambel. Dengan ditambel ini menjadi sempurna. Dan dari hadis ini kelihatan bahwa boleh memakai wadah yang ada emas dan perak. Ini bahasanya beda, ya. Tidak boleh memakai wadah emas, wadah perak. Berarti murni emas perak. Kalau ini boleh memakai wadah yang ada emasnya, yang ada peraknya, bukan emas, emas mutlak. Yang ada emasnya, dan itu harus ada kadarnya. Ya, mazhab Imam Syafi'i di Fathul Qorib atau di kitab-kitab yang lain dijelaskan itu dengan syarat kalau peraknya lebih sedikit dari tambahannya, ya, kadar peraknya lebih sedikit, maka di sana boleh pakai wadah perak, wadah yang ada peraknya, atau cincin yang berperak, ya, tapi peraknya 40%, 30%, logamnya lebih dari itu 60%, begitu. Ini dibolehkan berdasarkan hadis tadi, yang mana di sana gambarannya tompel yang Rasulullah sepuh tadi lebih sedikit daripada wadahnya. Wadah itu lebih banyak, kan, karena asli wadahnya bukan wadah perak, terus ditambal oleh Rasulullah dengan perak, yang itu peraknya lebih sedikit, begitu. Paham kan? Dan ini menjadi syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau praktekkan kepada umatnya dan menjadi syariat, begitu. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan niat-niat yang kita sebutkan tadi
ini diniatkan dari sekarang sampai kita meninggal, dan mudah-mudahan itu menjadi niat setiap kita ngaji, baik ngaji di sini, ngaji bersama Abuya, mengaji sama Aden Idris biasanya di sini ya, atau bersama aden-aden yang lain, atau para kiai-kiai yang lain, para ajengan yang lain, itu niat kita berlipat ganda, sehingga kualitas yang kita dapatkan, yang kita petik di akhirat nanti lebih besar daripada kualitas orang-orang yang tidak memperhatikan niat-niatnya di dalam thalabul ilm ataupun di dalam semua masalah yang berkaitan dengan syariat. Bahkan saking fleksibelnya Islam ini, saking mudahnya Islam ini, perkara yang bukan syariat pun dengan sebab niat menjadi pahala besar, padahal perkaranya bukan syariat. Begitu ya, diniatkan dakwah, diniatkan agar orang kembali kepada Allah, padahal dianya sambil main PS kadang gitu kan, kadang dia sambil ngopi nongkrong, tapi di situ itu dia ngobrolnya itu yang mereka tanyakan adalah ilmu. Sehingga ini walaupun kata Malim Yasin tadi dijelaskan, walaupun dia itu dimanapun, tapi ketika sudah menjadi pembahasan ilmu, menjadi majelis ilmu, begitu ya. Padahal tujuan aslinya dia nongkrong, tapi karena kita bisa memalingkan niat ini, kayak kalau kita kiaskan itu kepada di ilmu fikih, ada asin fis safar, asin bis safar ya. Asin fis safar dari niat awal berangkat memang udah niat bermaksiat. Ini dari awal berangkat niatnya ibadah, kemudian jadi bermaksiat. Ini terbaliknya, lawan mukhalafahnya. Sehingga ini ketika berangkatnya memang bukan niat thalabul ilm, tapi ketika ada ajengannya, Mualim Yasin contohnya, tahu ajengan di sini ya, Ustaz Idat ya. Nah, akhirnya cuma tongkrongan biasa, akhirnya di sana menjadi dipalingkan itu niat yang bukan kepada thalabul ilm menjadi thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.